Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Lukas pasal 22 ayat 19, terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang pelupa. Karena itulah kita menyimpan foto di ponsel, memasang pengingat di kalender untuk hari ulang tahun, atau membeli souvenir saat bepergian ke suatu tempat. Kita butuh hal-hal yang bisa dilihat dan disentuh untuk membantu kita mengingat momen atau orang yang penting dalam hidup kita. Yesus sangat memahami natur manusiawi kita ini. Ia tahu bahwa seiring berjalannya waktu, di tengah kesibukan dan masalah hidup, murid-muridnya, termasuk kita hari ini, akan sangat mudah melupakan kasih dan pengorbanannya. Dalam Lukas pasal 22 ayat 19 tercatat detail yang sangat penting. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ada dua hal luar biasa di sini. Pertama, Yesus mengucap syukur sesaat sebelum tubuhnya sendiri dihancurkan. Ia bersyukur karena melalui jalan salib itu, keselamatan umat manusia akan digenapi. Kedua, ia memberikan sebuah perintah, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Yesus melembagakan perjamuan kudus bukan sebagai ritual kosong, melainkan sebagai sebuah jangkar pengingat. Kata peringatan di sini berarti membawa kejadian di masa lalu, salib, untuk dihidupi dan dirasakan kuasanya pada masa kini. Seberapa sering kita mengikuti perjamuan kudus di gereja hanya sebagai rutinitas bulanan tanpa benar-benar meresapi maknanya? Melalui ayat ini, Yesus mengundang kita untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan. Saat kita makan roti perjamuan, itu adalah momen personal antara kita pribadi dan Tuhan. Lebih luas lagi dalam kehidupan sehari-hari, saat kita sedang merasa tidak berharga, ditolak atau putus asa, ingatlah akan Dia. Ingatlah bahwa ada pribadi yang menganggap kita begitu berharga hingga ia rela menyerahkan nyawanya. Jadikan ingatan akan salib Kristus sebagai sumber kekuatan kita untuk bangkit kembali hari ini. Yesus tidak meninggalkan monumen kemegahan untuk dikenang, melainkan secuil roti sederhana, agar pengorbanannya terus hidup di hati kita yang mudah lupa. Mari kita merenungkan sejenak. Apa yang biasanya membuat kita paling mudah lupa akan kebaikan Tuhan? Apakah kesibukan, masalah, atau kenyamanan? Bagaimana kita bisa menjadikan pengorbanan salibnya sebagai pengingat saat kita menghadapi hari yang sulit? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami karena kami sering kali menjadi orang yang pelupa. Saat masalah datang atau saat kami terlalu sibuk, kami sering melupakan betapa besarnya kasih-Mu yang telah Engkau buktikan di atas kayu salib. Tolong ingatkan kami selalu. Jadikan setiap momen perjamuan kudus yang kami ikuti sebagai waktu yang berharga untuk kembali menyadari
bahwa kami sudah ditebus dan dikasihi dengan luar biasa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.